Hai guys, welcome back to Indobule Update. Dan sekarang aku tepat di depan gereja katedral yang ada di Praha. Ini dia di belakang aku. Dan aku mau masuk ke dalam. Dan gimana keseruan di dalam? Tetap stay tune. Here buy the ticket. Yeah, How much? 500 for both of us. So 250. 251, yeah. Those places are included. That's the map. Okay. Tiket ke katedral. Ini 250 Czech crown satu orang. Dan itu dia katedralnya. Gede banget. Dan kita mau masuk ke dalam. Tada! Sekarang aku ada di dalam gereja katedral yang ada di Praha. Dan ini adalah gereja terbesar yang ada di Republik Ceko. Dan gimana keseruan aku di sini di gereja katedral? Tetap stay tune. Jadi ini guys, di dalam gereja katedral banyak banget pengunjungnya. Dan sambil berkeliling di gereja katedral ini, aku akan bercerita mengenai sejarah dari gereja katedral ini. Gereja Katedral Metropolitan Saint Vitus, Wenceslaus dan Albert, dalam bahasa Cekonya Metropolitní katedrala svatého Víta Václava a Vojtěcha, adalah sebuah gereja katedral metropolitan Katolik Roma di Praha, tempat kedudukan Uskup Agung Praha sampai dengan tahun 1997. Gereja katedral ini didedikasikan hanya untuk Saint Vitus dan masih biasa disebut hanya sebagai Gereja Katedral Saint Vitus. Gereja katedral ini adalah contoh menonjol dari arsitektur gotik dan merupakan gereja terbesar dan terpenting di negara Ceko. Terletak di dalam Kastil Praha dan berisi makam banyak Raja Bohemia dan Kaisar Romawi Suci. Gereja katedral ini berada di bawah kepemilikan pemerintah Ceko sebagai bagian dari komplek Kastil Praha. Dimensi gereja katedral adalah 124 kali 60 meter dan menara utama setinggi 102,8 meter dan menara depan 82 meter dan tinggi lengkungan 33,2 meter. Gereja Katedral Saint Vitus ini hampir sama tua dengan Kastil Praha. Tempat kudus pertama, tempat sekarang Katedral Saint Vitus, dibangun oleh Wenceslaus I, Adipati Bohemia, pada tahun 926, sebagai gereja ketiga yang dibangun di Kastil Praha. Pendiri Wenceslaus juga dimakamkan di sini. Namun, gereja Rotunda dihancurkan oleh Pangeran Spitsnif setelah 1060 dan digantikan oleh Basilika Romantik baru. Tapi, Basilika Romantik baru ini pun tidak bertahan lama di sana. Pada kesempatan promosi keuskupan Praha menjadi uskup agung, Raja John dari Luxembourg dan kemudian Charles IV mulai membangun sebuah katedral besar dengan gaya gotik. Desain katedral baru dipercayakan kepada arsitek Prancis Matthias dari Arras yang menemukan inspirasi di katedral Prancis klasik. Setelah kematiannya pada tahun 1356, Peter Farler melanjutkan pembangunan gereja katedral. Farler menggunakan kreativitasnya sendiri dan mencoba membangun monumen yang tidak akan meniru gereja katedral lain. Beberapa idenya sangat maju. Sampai kematiannya, ia berhasil membangun bagian timur katedral dan lantai rendah menara lonceng yang kemudian diselesaikan oleh putra-putranya. Dan pembangunan gereja katedral Saint Vitus dihentikan oleh Perang Hasid.
Pada abad-abad berikutnya, banyak upaya dilakukan untuk menyelesaikan gereja katedral ini, misalnya oleh Ladislaus Jagiellon atau Leopold I, Kaisar Romawi Suci. Tetapi katedral Saint Vitus akhirnya selesai pada abad ke-20 berkat Union for Completion of the Cathedral of Saint Vitus di Praha yang didirikan pada tahun 1873. Gereja katedral ini selesai pada kesempatan milenium Saint Wenceslas pada tahun 1929. Pada tahun 1844, Vaclav Pesina, kanon Saint Vitus yang energik, bersama dengan arsitek neogotik Joseph Kraner mempresentasikan sebuah program untuk renovasi dan penyelesaian katedral besar pada pertemuan para arsitek Jerman di Praha. Pada tahun yang sama, sebuah masyarakat dengan nama lengkap Persatuan untuk Penyelesaian Katedral Saint Vitus di Praha dibentuk yang bertujuan untuk memperbaiki dan melengkapi dan membersihkan struktur dari segala sesuatu yang dimutilasi dan secara gaya bertentangan. Joseph Kraner memimpin pekerjaan dari tahun 1861 hingga 1866 yang sebagian besar terdiri dari perbaikan, menghilangkan dekorasi barok yang dianggap tidak perlu, dan memulihkan interior. Pada tahun 1870, para pekerja akhirnya meletakkan dasar-dasar nave baru, dan pada tahun 1873, setelah kematian Kramer, arsitek Joseph Mocker mengambil alih kendali rekonstruksi. Dia merancang fasad barat dengan gaya gotik klasik yang khas dengan 2 menara, dan desain yang sama diadopsi setelah kematiannya oleh arsitek restorasi ketiga dan terakhir, Camille Hilbert. Pada tahun 1920-an, pematung Postek Sukarda mengerjakan fasad, dan pelukis terkenal Ceko Art Nouveau Alphonse Mucha menghiasi jendela baru di bagian utara nave. František Kesila mendesain jendela mawar dari tahun 1925 hingga tahun 1927 yang menggambarkan pemandangan dari kisah penciptaan dalam Alkitab. Pada saat Yobel Saint Wenceslaus pada tahun 1929, Katedral Saint Vitus akhirnya selesai dibangun, hampir 600 tahun setelah dimulai. Terlepas dari kenyataan bahwa seluruh bagian barat katedral adalah tambahan neogotik, banyak desain dan elemen yang dikembangkan oleh Peter Parler digunakan dalam restorasi, memberikan katedral secara keseluruhan tampilan yang harmonis dan terpadu. Pada tahun 1997, pada peringatan 1000 tahun kematian Santo Adalbert, patrosinium atau pengabdian gereja itu didedikasikan kembali untuk Saint Wenceslaus dan Saint Adalbert. Basilika Romawi sebelumnya memiliki patrosinium rangkap 3 ini untuk para pengunjung utama Bohemia sejak tahun 1038, ketika relik Santo Adalbert ditempatkan di sini. Tengkorak Saint Adalbert disimpan di Hilbert Treasury. Pada tahun 1954, sebuah dekrit pemerintahan mempercayakan seluruh kastil Praha menjadi kepemilikan semua orang Cekoslovakia dan menjadi administrasi kantor presiden. Jadi demikian informasi mengenai sejarah gereja Katedral Saint Vitus Praha Republik Ceko ini, dan semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat, dan semoga kamu suatu saat nanti juga bisa berkunjung ke sini dan dapat mengetahui lebih dalam lagi mengenai sejarah dari gereja Saint Vitus Praha Republik Ceko ini.
Aku udah selesai dari dalam katedral dan aku mau keluar. Dan di luar udah bisa buka masker. Gimana menurut kalian gereja katedralnya? Kalau menurut aku bagus banget. Dan ini aku udah di luar. Dan semoga informasi yang aku sampaikan mengenai katedral ini bermanfaat, dan semoga kamu juga bisa berkunjung ke sini, ke Praha, mengunjungi gereja katedral. Dan terima kasih, dan see you di next video lainnya. Dadah.